Halo semua, selamat datang di channel saya Yoga Kurnia. Jika kalian melihat video ini, saya start mobil itu sangat berat sekali guys. Jadi untuk akinya ini memang udah mulai minta ganti, karena saya beli mobil ini akinya sudah aki rekondisi. Nah, saya mau beli mobil ini kurang lebih 2 bulan yang lalu. Jadi kemarin saya servis ganti oli matic di bengkel resmi itu udah dikasih aba-aba bahwasanya aki mobil ini sangat-sangat memprihatinkan dan minta ganti. Saya cari dulu ya, untuk kemarin itu dicek voltase sama CCA dan sebagainya ya. Mana ya, hilang ya. Jadi kata bengkel itu kemarin nilai normalnya itu sekitar 500-an, cuman dicek pakai alat itu nilainya itu udah sangat-sangat down, yaitu di 133. Entah itu nilai CCA atau apa ya, tapi ini saya cari kok ternyata nggak ada ya, berarti udah terbuang ya, terbuang. Nggak bisa tak tunjukin kalian ya. Iya, udah nggak ada guys ya, padahal itu sangat penting ya. Udah, jadi kemarin nilainya udah sangat-sangat ngedrop, katanya harus segera ganti. Dan bengkel itu sebetulnya kemarin menawarkan apakah kalian ganti, harganya 1 juta udah free pasang katanya, terus aki lama dihargain 100. Cuman saya tunda dulu ya, karena saya mau cari referensi enaknya pakai apa. Ini aki mobil sekarang ini akinya GS yang kering ya. Berikut contoh fotonya. Ting. Jadi ini aki sudah direkondisi, kalian bisa lihat atasnya tadi kan udah dilem-lem gitu ya. Nah ini sekarang saya mau ganti, cuman sepertinya saya ganti aki yang basah aja, yang GS hybrid NS60LS kalau nggak salah buat CRV ini ya, karena untuk kutub positif negatifnya itu agak gede, jadi pakainya yang LS ADS nya, dan itu biasanya harganya agak murahan dikit. Cuman kalian harus sering-sering kontrol air akinya, karena dulu pas saya punya Grand Livina saya pakai aki yang itu GS hybrid, bisa lama, bisa kalau nggak salah 3 tahun lebih ya. Udah, intinya lama lah. Kemarin juga saya ganti L11 itu saya belum pernah ganti aki sama sekali, padahal saya nggak tahu pemilik sebelumnya itu akinya umurnya berapa lama karena nggak ada keterangannya. Oke, jadi ini manasin dulu kurang lebih 2 menitan ya, terus langsung cus ke tukang aki. Ini udah tak cari-cari, ternyata udah kebuang untuk apa itunya, akinya. Catatan voltase akinya udah nggak ada ternyata, padahal kemarin saya taruh sini ya, tapi hilang ya. Apa deh. Oke, mungkin nanti saya nggak ngerekam full ya. Jadi untuk kalian ciri-ciri aki mobil, terutama aki yang basah dan kering, itu tanda mau tekor itu bagaimana. Jadi untuk aki basah sebetulnya lebih menunjukkan tanda ya daripada aki kering. Contohnya kalau aki basah crankingnya itu panjang, kemudian aki ini keringnya saya pakai juga tadi kan crankingnya panjang, sama speedometer itu lampunya redup ya. Sebetulnya itu juga tanda, cuman aki basah itu jarang sekali mengalami tanda seperti itu. Biasanya langsung ketahuan ketika waktu di scan, terus langsung tiba-tiba down semua kelistrikannya dan tidak bisa starter langsung seketika. Kalau aki basah biasanya selalu menunjukkan tanda seperti itu. Dan juga ketika udah idle, misal ya kalian kasih beban, nyalain lampu, kemudian nyalain AC, itu RPM-nya itu cenderung cepat turunnya. Jadi seperti alternator ngisinya itu kurang maksimal ya, ngisi baterai tapi yang diisi udah swak. Jadi mungkin itu penyebabnya sehingga RPM selalu down. Tapi kalau aki yang bagus itu tidak pernah saya mengalami hal seperti itu. Dan ini tadi kalian lihat crankingnya panjang, padahal tadi pagi mobil ini saya lakukan pemanasan mesin ya, saya panaskan mesinnya. Nah kalian lihat toh, nah itu RPM nya down dan mobil agak getar semua ya. Ini aki sudah
mungkin sudah parah, walaupun indikator masih biru ya, itu indikatornya masih biru, tapi kalian jangan terkecoh karena indikator itu bukan menunjukkan aki itu lemah atau bagaimana, dan itu lebih ke menunjukkan ke cairannya sih. Oke, langsung aja, ini udah 2 menit lebih, kita cus ke bengkel lagi. Ini ketika mobil direct jalan ya itu nggak ada masalah sih, walaupun ketika idle RPM nya berbeda, tapi nanti ketika saya berhenti dan posisi idle lagi, RPM nanti cenderung akan turun akan turun lagi, seperti udah nggak kuat dayanya, nggak kuat nyala gitu ya. Oh iya, mumpung bikin video nih, wah ini saya akan membagikan tips dari diri saya sendiri, cara membuat aki lebih awet ya, karena saya udah menerapkan cara ini dari dulu, udah 5 tahunan lebih. Jadi entah aki kering basah ya, kalian itu ketika awal start usahakan posisi AC mati, audio mati, minimal audionya yang dimatiin, dikecilin suaranya ya. Jadi nggak selalu layar harus dimatikan karena dayanya kecil. Jadi untuk diri saya selalu sebelum matikan mesin itu volume saya bikin mute ya, biar nggak ada suaranya, karena speaker bunyi itu termasuknya beban ya buat aki. Terus ketika mau matiin mesin itu saya biasanya matiin AC dulu sekalian, biar nggak lupa kalau nanti pas nyalain posisi AC nyala atau mati. AC dimatikan, blower juga dimatikan, kemudian itu volume di mute. Selanjutnya lampu-lampu, terutama kalau kalian jalan malam atau nyalain lampu DRL atau apa, kalian matiin semua, matiin lampu dulu semuanya sebelum matiin mesin biar ngisi akinya, biar ngisi. Selanjutnya saya biarkan idle kurang lebih ya secepat-cepatnya 20 detik, terus terus mesin dimatikan. Nah, terus balik lagi, kalian jika ingin menyalakan jangan lupa cek lagi posisi AC, posisi audio. Nah itu dimatiin. Kan kita nggak tahu mobil kita itu sebelumnya dipakai siapa ya, kalau tahu sih kita bisa tanya atau kita bisa kasih tahu, jangan lupa AC-nya matiin dulu sebelum kita matiin mesin. Tapi kadang kan dipakai keluarga, saudara gitu loh, kita kan jadi nggak tahu posisinya, langsung matiin mesin tanpa matiin AC gitu kan sering banget terjadi. Nah itu penting, jadi pastiin sebelum nyalakan mesin posisi beban aki itu sangat-sangat kecil agar starternya enak, dan itu bikin aki cepat awet. Terus untuk aki kering, nah itu tidak ada perawatan, tapi kalau aki basah walaupun jenisnya hybrid gitu ya, kayak gas hybrid, itu kalian harus rutin ngontrol airnya. Apalagi mobil kalian udah dipasang audio, karena dulu mobil saya yang Livina itu kan dipasang subwoofer, pasang power gitu-gitu, air akinya cepet habis. Beda sama mobil yang audionya standar, itu beda sih kalau menurutku. Jadi minimal sebulan sekali lah, kalau mobil kalian sering jalan, sebulan sekali kalian kontrol air akinya, jangan sampai low. Nah, kalau low ya kalian segera isi, panasin mobilnya. Terus untuk ngomong-ngomong manasin mobil, saya itu dulu manasin mobil kalau aki yang masih baru-baru, belum ada 1 tahun, itu bisa 3 hari sekali, 4 hari sekali gitu. Dengan catatan sebelum matiin mobil ya seperti tadi, dimatiin semua biar akinya nggak ada beban berat ketika kita menyalakan. Nah kalau aki udah 2 tahun lebih, misalkan udah lama tuh, udah mulai umur ganti, nah itu saya melakukan pemanasan mobil itu setiap 2 hari sekali gitu. Kalau nggak jalan, kita 2 hari sekali panasin nggak lama-lama. Mobil bensin itu saya paling ya 5 menit, itu 1 lagu sambil ya, dengerin musik. Nah, itu udah mau sampai. Nah ini dia tokonya. Yes. Wow, CRV. Kenapa jadi banyak CRV ya? Sampai kita turun dulu ya, mungkin saya videoin nanti lagi kalau bisa, soalnya nggak enak sih kalau dilihat orang sih. Udah diganti lur, ganti
Ini posisi mesin nyala ya. Alhamdulillah sudah ganti GS Hybrid NS60L. Entah ini kayaknya dikasih yang L biasa, karena kalau yang GS Hybrid NS60LS itu kutub positif negatifnya itu besar. Nah ini tadi kecil terus dikasih pengganjal gitu ya. Semoga aman sih, masa nggak ada masalah konslet atau bocor arus. Jadi tadi habisnya sekitar 730.000. Itu modelnya tukar tambah. Entah mahal atau enggak, nggak tahu. Awet. Yailah, nggak ada apa-apa. Rotatornya dibunyiin, sirena sama rotator nyala. Jadi habisnya 730.000, garansinya tapi 3 bulan sih. Yes, nggak apa-apa, semoga awet, karena pengalaman saya sih dulu pakainya awet. Oke, jadi itu dulu ya. Tadi kenapa masih nyala? Jadi kalau mesin dimatiin, biasanya elektrikal nanti ada yang reset. Nah, berhubung males-males ngereset, akhirnya tadi mesin dinyalakan, kemudian diganti aki pas posisi mesin nyala, biar aman. Audio, power window dan sebagainya nggak ada yang kereset. Soalnya dulu di Grand Livina itu paling males kalau power window kanan kereset, itu nggak bisa naik sendiri, harus ngatur lagi. Terus odometer settingan 0 semua, jadi kan kita nggak tahu jejak rekamannya. Oke, videonya ini dulu ya. Sekarang saya mau isi bensin dulu terus lanjut pulang. Jangan lupa di subscribe, cek video saya yang lain. Mohon maaf bila banyak-banyak omong ya. Namanya juga bikin video, kalau nggak ngomong ya bukan video, bukan YouTube tapi reels. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye. Ya, tambahan lagi ya. Saya mengingatkan lagi, ketika kalian isi air aki yang aki basah, terutama pada mobil bertransmisi matic, kalian hati-hati ya, karena kalau kalian isi airnya itu pastikan tidak luber kemana-mana, pakai corong atau apa ya, biar nggak masuk ke bawah bagian aki. Itu bawahnya itu ada transmisi, terutama matic, itu takutnya nanti masuk ke sela-sela penutup. Kalau nggak rapat nanti kan malah berabe nanti transmisi.